Kupas tuntas, bukan karena Amanda Manopo, berikut alasan Arya Saloka gugat cerai Putri Anne. Biar gak salah paham, tonton sampai habis ya bun, dan jangan lupa klik jempolnya dan sukai video ini, kalau kamu fans setia Amanda. 8 tahun membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak, akhirnya pasangan publik figur Arya Saloka dan Putri Anne resmi berada di ambang perceraian. Kabar ini sontak mengundang perhatian publik, apalagi selama ini hubungan mereka kerap dibumbui rumor panas soal kehadiran orang ketiga, terutama tudingan terhadap Amanda Manopo. Namun, apakah benar isu perselingkuhan menjadi pemicu utama? Atau justru ada fakta lain yang selama ini terlewatkan oleh publik? Awal rumah tangga yang tampak harmonis. Arya Saloka dan Putri Anne menikah pada Agustus 2017 dalam sebuah prosesi sederhana namun hangat. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sempat menjadi pusat perhatian penggemar karena wajahnya yang menggemaskan sering tampil di media sosial sang ibu. Di awal rumah tangga mereka terlihat harmonis. Beberapa kali Arya dan Anne menunjukkan momen kebersamaan, baik di acara publik maupun unggahan pribadi. Namun, mulai 2022, tanda-tanda keretakan mulai terlihat. Isu orang ketiga dan nama Amanda Manopo. Momen mengejutkan terjadi saat Amanda Manopo tengah melakukan siaran langsung untuk berjualan hijab. Bukannya tenang dan interaktif seperti biasanya, Amanda justru terlihat naik pitam setelah membaca salah satu komentar dari netizen yang menyinggungnya sebagai pelakor. Reaksi Amanda yang penuh emosi ini sontak menjadi sorotan dan viral di media sosial. Kejadian itu terjadi pada Minggu, 2 Maret 2025, pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Dalam siaran live yang berlangsung di platform media sosial, Amanda sedang serius menawarkan berbagai model hijab. Namun, suasana berubah panas ketika muncul komentar sinis yang menyentil isu sensitif. Seorang netizen bertanya dengan nada menyindir, "Kak, ada jilbab pelakor enggak? Jilbab di madu ada enggak?" Sontak Amanda menghentikan penjelasan produknya dan menanggapi pertanyaan tersebut dengan nada tinggi namun tetap tenang secara fisik. Maaf ya, di sini gua tuh lagi mau jualan hijab. Yang kom kayak gitu, kom sampah, hak yusa ikut-ikutan. Memangnya tahu apa lo? Ucap Amanda dengan tatapan tajam dan senyum getir. Tak berhenti di situ, Amanda terus meluapkan kekesalannya sambil membaca komentar-komentar lainnya. Ia bahkan menantang langsung pihak-pihak yang menyebutnya sebagai pelakor. Nggak bakal tenang hidup pelakor, siapa pelakor siapa? Pelakor yang mana hayo? Ayo sini, hah, biarin aja gue bacain semuanya, ucapnya dengan nada lantang. Tim Amanda yang berada di lokasi sempat menawarkan untuk memblokir akun yang berkomentar di luar konteks, namun Amanda menolaknya mentah-mentah. Ia mengaku sudah terlalu sabar dan memilih untuk membalas semua komentar nyinyir secara langsung meskipun tahu bahwa hal ini bisa membuat namanya kembali masuk akun gosip. Biarin aja masuk lambe, kan dia terus yang masuk lambe. Gue ladenin sekali-kali, biarin aja gue bantai. Kesabaran gue udah habis ini, lanjutnya. Siaran live yang awalnya ditujukan untuk promosi pun berubah menjadi ajang pelampiasan emosi Amanda. Ia menyatakan tidak takut lagi dengan cibiran publik dan mengaku sudah muak menjadi sasaran ship pair yang terus menjodoh-jodohkannya dengan Arya Saloka, lawan mainnya dalam sinetron sukses beberapa tahun lalu. Kasih pertanyaan-pertanyaan aja, gua jawabin semuanya. Gue sih nggak takut, lagi nggak ada takut-takutnya sekarang. Kan biasanya gue yang disentil melulu, gue sentil balik nih, tambah Amanda penuh kemarahan. Sekali-kali harus dilawan itu shipper, bikin fitnah terus. Iya makanya, dia yang bikin rame kok, tegas Amanda. Ia menyalahkan netizen yang terlalu mudah percaya gosip dan mencampuri urusan pribadinya, apalagi soal hubungan yang tak pernah ia konfirmasi kebenarannya. Melihat emosi Amanda yang terus memuncak, manajer Amanda akhirnya turun tangan. Ia mengambil ponsel dari tangan Amanda dan menghentikan siaran langsung tersebut. Hingga saat ini, Amanda belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Potret Amanda yang biasanya tampil tenang dan profesional berubah drastis dalam video tersebut. Banyak warganet yang mendukung tindakan Amanda melawan komentar jahat, namun tidak sedikit pula yang menyayangkan sikap emosionalnya di ruang publik. Publik pun kini menanti apakah Amanda akan buka suara kembali dan menjelaskan lebih detail soal isu yang membuatnya meledak. Atau, apakah ini menjadi peringatan keras bagi netizen agar lebih bijak menggunakan jempol di dunia maya. Namun di tengah keramaian opini publik, tim kuasa hukum Arya Saloka angkat bicara dan membantah tegas bahwa ada orang ketiga di balik gugatan cerai kliennya. Pisah rumah sudah terjadi sejak lama. Menurut kuasa hukum Arya, Noverisky Triputra, pasangan ini sebenarnya sudah tidak tinggal satu atap selama beberapa tahun terakhir. Mereka telah menjalani kehidupan masing-masing, bahkan memiliki rumah sendiri-sendiri. Sudah tidak satu rumah dan sudah memiliki rumah masing-masing. Sudah berjalan beberapa tahun terakhir, ujar Noverisky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 14 Mei 2025. Fakta ini cukup mencengangkan bagi publik yang sebelumnya masih berharap keduanya bisa kembali rujuk. Padahal secara hukum dan emosional, rupanya Arya dan Anne sudah lama berjalan di rel yang berbeda. Sering bertengkar jadi alasan utama.
Kuasa hukum Arya Saloka menegaskan bahwa keputusan untuk berpisah murni diambil karena sering terjadi pertengkaran antara pasangan tersebut. Baik Arya maupun Anne menyadari bahwa komunikasi dan suasana rumah tangga yang penuh gesekan tidak sehat untuk anak mereka. Keduanya sepakat ingin berpisah secara baik-baik. Tidak ada orang ketiga, tidak ada perselingkuhan. Murni karena sudah tidak cocok dan sering terjadi pertengkaran, jelas Noveriski. Gugatan resmi dilayangkan. Arya Saloka secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Putri Anne pada 15 April 2025 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selama proses persidangan yang telah berjalan, baik Arya maupun Anne belum pernah hadir secara langsung. Arya diwakili oleh kuasa hukumnya, sementara Anne tidak terlihat menghadiri sidang hingga hari ini. Pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu, digelar lanjutan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Arya. 2 saksi dihadirkan dalam persidangan tersebut. Persidangan dijadwalkan kembali pada 28 Mei 2025 dengan agenda pembacaan putusan secara daring melalui sistem e-court. Komunikasi tetap terjalin demi anak meski dalam proses perceraian, hubungan komunikasi antara Arya dan Anne disebut tetap baik. Mereka tetap menjalin komunikasi yang sehat demi kepentingan tumbuh kembang anak. Mereka masih berhubungan baik, sangat baik, tidak sesuai dengan pemberitaan negatif di media massa. Mereka fokus untuk menjadi orang tua yang utuh meskipun tidak lagi bersama secara hukum, ujar Noveriski. Kasus perceraian ini tentu berdampak pada citra publik kedua belah pihak. Arya Saloka yang selama ini digandrungi karena peran-perannya di layar kaca harus menanggung tekanan dari pemberitaan yang simpang siur. Sementara itu, Putri Anne yang lebih memilih menjauh dari dunia hiburan, ikut terseret dalam pusaran opini publik. Amanda Manopo pun tidak luput dari imbasnya. Meski tidak terbukti sebagai penyebab keretakan rumah tangga Arya dan Anne, namanya tetap dikaitkan bahkan menjadi sasaran kemarahan netizen. Banyak yang menyayangkan bahwa sebagian masyarakat masih mudah terpancing oleh asumsi tanpa bukti konkret. Publik diimbau tidak berspekulasi. Kuasa hukum Arya berkali-kali meminta publik untuk tidak lagi membangun narasi soal pihak ketiga. Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun bukti atau pernyataan resmi yang mengarah ke adanya perselingkuhan. Tidak perlu berspekulasi, tidak ada orang ketiga. Ini murni keputusan 2 orang dewasa yang sudah mencoba mempertahankan, namun akhirnya sepakat untuk berpisah secara damai, ujarnya. Refleksi dari perceraian selebritas. Perceraian selebritas selalu menarik perhatian, namun seringkali publik hanya melihat permukaannya. Dalam kasus Arya Saloka dan Putri Anne, apa yang terlihat di layar tidak selalu mencerminkan realita di balik pintu rumah mereka. Kita diajak untuk lebih bijak dalam menyikapi kehidupan pribadi orang lain, termasuk idola. Tak ada rumah tangga yang sempurna, dan tak semua perceraian disebabkan oleh orang ketiga. Terkadang, perbedaan visi, komunikasi yang merenggang, atau rutinitas yang memisahkan adalah penyebab yang lebih mendasar. Akhir kata, bagaimana pendapat Anda? Setelah menyimak berbagai fakta di atas, bagaimana pendapat Anda tentang alasan sebenarnya di balik gugatan cerai Arya Saloka kepada Putri Anne? Apakah publik terlalu jauh menilai tanpa mengetahui kenyataan sesungguhnya? Ataukah Anda memiliki pandangan lain tentang kehidupan pasangan artis yang kerap berada di bawah sorotan? Satu hal yang pasti, kehidupan pribadi tetaplah milik individu yang menjalani, dan kita sebagai penonton sebaiknya lebih arif dalam menilai.